ya di tubuh kita, benar nggak? Karena ada di seluruh tubuh ya, dari head to toe ya. Oke. Nah, fungsi kulit apa? Ada yang tahu? Reseptor sensorik. Pak Arya untuk reseptor sensorik. Ya, maksudnya eh, lapisan pertama kalau mau apa ngerasain apa-apa pasti kan kulit dulu yang Oke, good answer ya. Oke, jadi Arya bisa merasakan em, sensasi ya dari sesuatu karena kita punya respon sensori ya yang bisa membaca apakah itu panas, dingin ya, apakah bendanya halus, bendanya kasar. Oke, oke yang lain? Izin menjawab, Ibu. Yep. Untuk melindungi tubuh di bagian dalam, Bu. Oke, good ya. Itu punya fungsi melindungi atau proteksi ya. Oke, ada lagi Ini yang Bu mau coba? sebagai organ ekskresi mengeluarkan eh, zat-zat yang tidak terpakai lagi seperti keringat. Oke, good juga ya. Benar ya. Salah satu fungsinya, fungsi ekskresi, udah pasti ya kulit itu mengeluarkan keringat ya. Oke, lanjut. Ada lagi yang mau coba fungsinya? Tadi Elang udah, Raisa udah, Arya sudah. Izin menjawab, Bu. Hmm, Mengatur suhu tubuh Ibu. good ya, Faiz. Mengatur suhu tubuh. Cara ngaturnya gimana? Nah, suhu Uh, tubuh normal berapa? Suhu tubuh normal 3637 kalau nggak salah, Bu. Oke, good ya, 3637. Gimana cara ngatur suhunya? Ada yang tahu? Untuk Gimana, Faiz? mengeluarkan keringat, Bu. Lewat keringat, Bu. Hmm, tepatnya mengeluarkan panas ya. Nah, kan Ya, Bu. kalau kita dalam kondisi lingkungannya terlalu panas yang di luar tubuh, ya, tubuh kita akan menjaga supaya eh, suhu tubuhnya tetap normal tuh di 36 sampai 37, ya. Walaupun misalnya di lingkungan ini suhunya 41 derajat ya. Nah, nanti biasanya tubuh kita akan melakukan yang namanya hemostasis ya, menjaga keseimbangan supaya suhunya tetap di suhu tubuh normal manusia ya di 3637. Nah, kayak kalau suhunya dingin, kulit kita akan menjaga juga supaya kita tidak kedinginan ya. Kalau di luar suhunya 25, 26 bahkan kalau di Jerman mungkin nanti ya kalian menemukan suhu sampai eh, bisa sampai minus ya, misalnya derajat Celcius dan lain-lain ya. Nah, tubuh kita akan beradaptasi. Caranya, kulit kita beradaptasi dengan, ada yang bisa guess? Izin menjawab, Bu, Ya, menutup pori-pori. ya, mengecilkan pori-pori ya. Tapi kalau tubuhnya terlalu panas, pori-pori kita akan melebar atau membuka. Oke, nice try everybody. Jadi udah oke nih kayaknya ya, ujian besok udah pada bisa ya, hari Jumat. Good. Ya, ini tadi Ibu singgung sedikit ya, bahwa kulit itu memang yang paling luar dari tubuh kita dan dia merupakan organ esensial ya. Dan ini juga menjadi cermin kesehatan dari seseorang ya. Mungkin pernah dengar istilah hmm, bukan pernah dengar ada kejadian ya kalau seseorang itu kulitnya berwarna kuning ya. Kira-kira tuh sakit apa kalau kuning? Izin menjawab, Bu, hepatitis. Ya, jadi
Kalau ada kelainan ya di liver ya, di hepar, itu salah satu tandanya biasanya adalah warna kuning terlihat di kulit maupun nanti di sklera matanya ya. Kemudian kalau kulitnya warnanya pucat, nah tandanya apa? Kalian kalau lihat nih teman kalian, kok kamu pucat banget gitu ya. Nah, apa yang ada di pikiran kalian? Izin menjawab, Bu, anemia, Ya, Bu. nah betul ya. Pasti kita akan berpikir, wah ini pucat ya, apakah kurang darah? Nah, itu bisa menjadi salah satu cara kita sebagai perawat untuk melihat ya kondisi kulit seseorang untuk menggambarkan kondisi kesehatannya. Atau bahkan tidak hanya pucat tapi sudah biru. Kalau biru menandakan apa? Kalau kulit sampai biru. Izin menjawab Ibu, kekurangan oksigen Bu. Good ya. Kekurangan oksigen. Jadi kalau mau melihat pasien kita itu oksigennya adekuat atau tidak ya, bisa kita lihat sampai ke tanda-tanda kebiruan ya. Salah satunya sianosis ya, biasanya itu tandanya biru. Atau kalau ada memar, ada jejas ya, itu misalnya kena benda tumpul ya dan lain-lain, itu juga bisa terlihat dari kondisi kulit ya. Oke, jadi itu yang akan kita bahas hari ini ya. Oke, ini sebelum Ibu masuk ke anatomi fisiologinya, tadi kan kalian sudah sebutkan beberapa fungsi ya dari kulit ya, termasuk salah satunya fungsi untuk melindungi tubuh ya, itu fungsi proteksi. Nah, kulit itu nanti ada terdiri dari beberapa lapisan sebelum akhirnya lapisannya bertemu dengan otot ya atau muskulo. Nah, ini memang proteksi awal ini melindungi tubuh kita dari tekanan, gesekan, tarikan, gangguan zat iritan ya yang bisa mengiritasi kulit maupun tubuh. Kemudian juga shift panas ya. Jadi adanya radiasi panas, sinar UV ya, itu bisa juga membahayakan tubuh kita. Kemudian ada gangguan infeksi luar seperti kuman, bakteri, jamur ya. Itu pertama kali ya dilindungi oleh kulit. Jadi kalau tidak ada kulit ya, misalnya pada contoh kasus pasien kebakaran gitu ya, sehingga kulitnya mengalami kebakaran, itu gampang sekali terkena infeksi, kuman, bakteri maupun jamur ya. Terus juga kulit itu nanti ada bagian yang namanya subkutan ya. Nah, ini terdiri dari bantalan lemak dan ini biasanya juga menjadi perlindung terhadap gangguan fisis. Oke. Fungsi lainnya adalah fungsi absorpsi. Jadi kulit yang sehat itu tidak mudah menyerap air, larutan atau benda padat ya. Dan biasanya kulit juga punya fungsi dalam respirasi ya. Jadi ketika berkeringat ya, tidak hanya minyak yang keluar ya dari tubuh kita, tapi juga ada uap air, ada CO2 gitu ya, dan juga oksigen yang masuk. Nah, ini tadi fungsi ekskresi ya, tadi juga sudah dibahas bahwa kita mengeluarkan minyak dan beberapa sampah metabolisme seperti NaCl, urea, asam urat, dan amonia. Nah, terus juga sebum itu minyak yang diproduksi oleh kulit, itu juga menjaga supaya penguapan atau evaporasi air itu di kulit tidak berlebihan. Karena kalau berlebihan nanti kulit kita menjadi kering. Ya, oke. Terus kemudian ada fungsi persepsi ini, tadi yang dibahas Arya ya. Di kulit kita itu juga bisa merasakan rangsangan-rangsangan dari benda ya yang kita rasakan itu apa?
rasanya gitu ya. Nanti dibawa dari oleh saraf sensorik kita ya untuk mampu mempersepsikan ya apa rangsangan yang kita dapatkan ya. Kalau rangsangan panas itu nanti dibaca oleh reseptornya Ruffini namanya, badan Ruffini. Kalau dingin itu oleh badan Krause. Kalau rabaan ya, rabaan itu nanti kita bisa merasakan apakah suatu benda yang nempel atau terkena tubuh kita itu halus atau kasar ya, itu oleh tactile Meissner. Kemudian kalau tekanan ya, kita bisa merasakan suatu benda itu berat atau ringan itu oleh badan Vater Pacini. Gitu. Jadi ada reseptor dari sensorik yang ada di tubuh kita. Ya, nanti ini membawa pesan ke syaraf kita untuk bisa mempersepsikan benda-benda yang ada di luar tubuh kita. Oke, ini juga tadi sudah dibahas fungsi pengaturan suhu tubuh ya. Nah, diatur dengan kontraksi dari pembuluh darah, juga penutupan atau pembukaan pori-pori. Nah, kemudian ada juga fungsi pembentukan pigmen ya. Sel pembentuk pigmen itu dinamakan melanosit ya. Di sini yang akan menentukan warna kulit ya, termasuk warna rambut ya. Nanti kita akan bahas itu ya. Selanjutnya di masing-masing tubuh dari orang ya, itu berbeda-beda nanti jumlah melaninnya, dan itu yang membedakan nanti ras ya atau kulit ras dari masing-masing individu. Ada yang putih, ada yang sawo matang, ada yang hitam ya. Nah, ini dipengaruhi juga bukan cuman karena ada sel pembentuk pigmen dari melanosit, tapi juga ada karena tebal tipisnya kulit, reduksi hemoglobin ya, oksidasi hemoglobin, dan juga adanya karotin. Oke, kemudian ada fungsi keratinisasi ya, ini sebagai perlindungan terhadap infeksi, karena nanti di kulit itu ya isinya ini sel keratin ya, atau sel keratinosit. Dan juga ada fungsi pembentukan vitamin D ya, mungkin kalian juga tahu nih, kita dapat vitamin D-nya dari mana? Matahari. Betul ya, jadi harus berjemur ya dengan bantuan sinar matahari. Nanti tubuh kita akan merubah ya 7-dihidroksikolesterol menjadi vitamin D yang dibutuhkan oleh tubuh ya. Kita beruntung nih ada di negara yang hampir sepanjang tahun ya bisa merasakan matahari ya. Karena kalau negara 4 musim kadang harus konsumsi suplemen secara khusus ya untuk mendapatkan vitamin D ini. Oke, sekarang kita lihat anatominya ya. Anatomi kulit itu terdiri dari 3 lapisan. Ada lapisan epidermis, kemudian lapisan dermis, dan hipodermis. Atau ada juga yang menyebutkan subkutis atau subkuta. Ya. Nanti kita lihat lagi, di masing-masing lapisan itu juga terdiri dari beberapa bagian lagi. Ya. Oke, seperti epidermis ya, dia terdiri dari 5 bagian, mulai dari stratum corneum, lucidium, granulosum, spinosum, sampai basal. Dermis juga terdiri dari 2 ya, ada pars papillare yang dia lebih ke arah epidermis atau bagian atas, kemudian retikuler, dia lebih ke bagian bawah atau dermis ya. Dan ini biasanya banyak serabut kolagennya. Oke, kemudian ada lapisan subkutis atau hipodermis. Nah, ini nanti paling banyak adalah lapisan lemaknya ya yang ada di lapisan subkutis. Oke, ini gambarnya ya. Ini dermis, kemudian yang tengah itu dia atas epidermis, yang tengah dermis, yang bawah jaringan hipodermis atau kukutan ya.
dilihat di sini, epidermis juga terdiri masih dari beberapa bagian ya. Tidak hanya itu, di kulit juga punya rambut ya. Di sini ada folikel rambutnya, kemudian ada kelenjar minyak, ada kelenjar keringat, kelenjar minyak ya, kemudian ada jaringan lemak, pembuluh vena dan arteri, kemudian ada saraf nih ya. Saraf nanti bentuknya macam-macam ya. Oke. Sekarang kita lihat saraf yang ada di tubuh. Nah, nanti kalian harus bisa ini ya, bedain ya. Nah, tadi fungsi dari masing-masing saraf yang bisa membaca rangsangan tubuh. Nah, tadi untuk corpuscula Meissner, fungsinya buat apa? Yang Meissner buat apa fungsinya? Izin menjawab, Ibu. Mhm. Menerima rangsangan bukan? Ya, untuk apa? Untuk Rangsangannya apa? sentuhan. Oke, Sentuhan. sentuhan atau rabaan ya, betul. Kalau Rufini, Izin menjawab, Bu. mhm. Rangsangan panas. Oke, good, panas ya. Kalau Pacini, Ibu izin menjawab, mhm. menerima rangsangan yang kuat gitu kan sih Bu, yang tekanannya Mhm. tuh ya gitu. Kuat atau ringan ya, atau kita bilang itu tekanan ya. Oke, kalau Krause, Rangsangan dingin. oke ya betul ya. Tadi sudah bisa bedain ya, ini bentuk-bentuknya juga dilihat ya. Agak beda ya antara satu dengan yang lainnya. Ya, dan juga fungsinya juga berbeda-beda. Ya, ini bisa kalian baca keterangannya di sebelah sini. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Oke. Lanjut kita ke epidermis ya. Epidermis tadi bagian yang paling atas ya dari kulit kita. Nah, terdiri dari 5 stratum ya. Yang paling bawah namanya stratum basal. Ya, jadi stratum basal ini punya fungsi dia nanti memproduksi sel-sel keratinosit. Jadi ini yang bentuknya kayak pentagon ya, itu namanya keratinosit dengan masing-masing ada intinya dan maupun sitoplasma. Jadi kulit kita tumbuh dari dalam ya ke atas. Nah, nanti ada masanya ya, sitoplasma di sel ini juga berkurang sehingga nanti bentuknya tidak lagi pentagon tapi dia seperti granulasi atau bulir-bulir ya. Jadi ini lama-lama selnya akan semakin tua dan yang baru akan diganti dengan sel-sel yang baru. Nah, nanti ketika sudah kehilangan inti sel ya dia akan menjadi bagian stratum lucidium. Dan kalau sudah lama, sudah mati ya, nah ini dead keratinosit ini nanti disebut dengan sel tanduk. Ya, ini sel kulit mati kita nih yang paling atas ya, yang biasanya bisa diangkat ya. Nah, ini adalah lapisan-lapisan yang ada di eh, epidermis ya. Nah, kemudian di sini ada sel-sel. Coba lihat. Di sini ada sel Langerhans, ada sel melanosit, ya, ada sel Merkel, ya. Nah, fungsinya apa? Ada yang tahu nggak? Coba sel Langerhans, fungsinya apa? Ada yang tahu?
Memberi peringatan imun tubuh saat diserang kuman atau virus. Oke, dia punya peran dalam imun tubuh ya, termasuk membantu untuk menangkal sel kanker yang disebabkan oleh paparan radiasi, ya, baik itu UV dan lain-lain, ya. Jadi dia punya eh, peran dalam sistem imunitas, ya. Kalau sel melanosit, nah apa nih? Mendistribusikan melanin. Oke, tadi yang udah kita bahas di awal ya, ada fungsi untuk pigmentasi atau mewarnai warna kulit kita ya. Kalau semakin banyak melanin, warna kulit semakin terang atau semakin gelap? Izin menjawab Bu, Ya. semakin gelap Bu. Betul ya, semakin gelap. Ya, jadi semakin hitam rambut kita ya, semakin gelap kulit kita itu karena sel melaninnya jumlahnya semakin banyak. Gitu. Ya, ini ulasan singkatnya ya. Tadi sebenarnya Ibu udah bahas juga ya. Ini bahasa dari atas. Kalau stratum yang paling atas namanya corneum, isinya adalah keratin yang sudah mati dan biasa disebut sel tanduk ya. Oke, di sini udah nggak ada lagi inti selnya ya karena apa namanya? Ibaratnya selnya kan udah mati ya, jadi nggak ada sel intinya. Terus akhirnya protoplasmanya akan merubah menjadi keratin atau zat tanduk. Nah, kemudian yang di bawahnya tadi ada stratum lucidium, dia warnanya lebih terang dan ini lebih jelas terlihat di telapak tangan dan kaki kita. Ya, jadi telapak tangan kaki kita warnanya kan lebih beda ya dibandingkan kulit yang sebelah atasnya gitu ya. Ini lebih putih karena memang dia stratum lucidiumnya lebih tebal ya. Kalau yang di area lain ada nggak stratum lucidiumnya? Ada, tapi lebih tipis ya. Nah, kecuali di telapak tangan dan telapak kaki dia lebih tebal. Kalau granulosum ini tadi yang mulai mengecil ya selnya, mulai gepeng ya, bentuknya kayak butir-butir kasar atau bulir padi ya. Nah, ini namanya stratum granulosum. Kemudian yang spinosum ini yang paling banyak jumlahnya dan paling tebal kalau di epidermis ya. Bentuknya bisa poligonal ya. Di sini ada sel Langerhans. Oke. Kemudian stratum basal itu yang paling bawah ya, dan dekat dengan dermis ya, karena kan dia di paling bawah. Basal itu bawah ya, selnya ada yang bentuknya kubus atau kolumnar, dan di sini juga selnya mengalami mitosis untuk bereproduksi, jadi meregenerasi sel-sel yang baru dari sel kulit. Oke, ini tadi sel-sel yang ada pada epidermis, kita juga sudah bahas ya. Yang utama ada sel keratinosit ya. Kalau keratinosit memang ini kan isi dari integumen ya. Kalau ditaruh di bawah mikroskop ya memang terdirinya dari sel-sel keratinositnya. Nah, kemudian sel melanosit ini tadi juga kita sudah bahas. Proses untuk melanosit melakukan proses sintesis mengeluarkan melanin disebut melanogenesis ya. Nah, ini juga bisa terjadi karena ada respon hormonal dari hipofisis anterior ya. Nama hormonnya adalah MSH, melanocyte stimulating hormone.
Nah, ini tadi juga kita sudah bahas ya. Kalau melanin itu ya makin banyak, maka akan berwarna semakin gelap. Nah, ini juga tadi kita sudah bahas sel Langerhans ya. Fungsinya sebagai sistem imun ya, bisa mencegah sel kanker ya. Tapi sinar UV yang terlalu berlebih juga bisa merusak ya sel Langerhans kita. Nah, kemudian ada sel Merkel. Nah, kalau sel Merkel ini bagian dari mekanoreseptor sensori. Jadi, tadi reseptor-reseptor yang kita bisa rasakan ya. Nah, ini akan berhubungan dengan sel Merkel ini untuk membaca rangsangan dalam tubuh. Oke, itu tadi epidermis. Ada pertanyaan sebelum lanjut ke bagian dermis? Ya, di dermis, ya belum ada ya. Di dermis tadi kan lapisan yang paling tebal ya di kulit ya. Nah, di dermis bisa kalian lihat tadi juga ada folikel rambut, ada reseptor rangsangan di situ ya. Nah, dermis juga terbagi dari dua, pars papillare dan pars reticular. Nih, tadi saya udah bahas. Pars papillare itu arah yang kemana? Ada yang tahu nggak? Tonjolannya dia yang kemana? Izin menjawab Ibu, menonjolnya ke epidermis ujung serabut, bukan sih Bu? Kalau ke pars papiler itu ke arah epidermis atau ke arah hipodermis? Kalau yang pars papiler itu dia menonjolnya ke epidermis. Ke epidermis. Oke, berarti kalau retikuler ke Ke itu hipodermis. ya hipodermis atau subkutan ya atau subkutit. Ya, ini tadi sudah dibantu ya sama elang ya. Nah, bagian yang menonjol ke epidermis isinya ada serabut saraf dan pembuluh darah, juga ada beberapa sel-sel lainnya ya. Nah, ini merupakan ekstravasasi dari pembuluh darah. Kemudian, nah ini bagiannya yang bagian atas ya. Jadi dia mengarah ke epidermis. Kalau yang retikuler, ya dia mengarahnya ke hipo dan isinya adalah jaringan ikat, folikel rambut, pembuluh darah, saraf kolagen ya. Dan ini juga terdiri dari jaringan ikat padat, tidak teratur, kolagen maupun elastin. Oke, itu untuk lapisan dermis ya. Di bawahnya ada hipodermis. Nah, hipodermis ini tadi Ibu bilang banyak sel-sel lemak. Nah, kalau kemarin ingat ada jaringan yang banyak isinya adalah lemak, itu namanya jaringan apa? Ada ingat nggak? Di jaringan ikat. Waktu Ibu bahas jaringan tuh, ada jaringan ikat longgar ya, ada jaringan ikat yang padat. Jaringan adiposa. Betul ya. Nah, ini juga di sini disebutkan ya bahwa lapisan yang sel-sel lemak tadi itu namanya panniculus adiposa ya, fungsinya sebagai cadangan makanan. Ya, di sini juga ada lapisan ujung-ujung saraf tepi, pembuluh darah dan getah bening. Oke. Nah, tebal tipisnya jaringan lemak ini tidak sama ya, tergantung lokasinya. Kemarin yang paling banyak di mana?
jaringan adiposanya? Daerah mana? Di daerah perut, Bu. Nah, di daerah perut ya. Jadi di daerah perut tuh bisa, kan tadi epidermis itu harusnya part yang paling luas ya di dalam tubuh kita. Tapi di bagian-bagian tertentu ya justru eh, jaringan subkutannya yang berisi lemak ini yang paling banyak. Dan kemarin juga kita sudah bahas yang paling banyak ada di daerah perut ya. Tapi ada juga yang tipis ya. Jadi kalau di kelopak mata ya, kemudian di kelamin laki-laki itu lebih sedikit ya. Karena fungsinya sebagai isolator panas bagi tubuh. Oke. Untuk kelenjar ya di kulit ada 2. Nah, ada yang tahu kelenjar apa aja? Tadi Ibu udah sebut di awal. Kelenjar ekrin sama apokrin. Oke, kalau ekrin aprokrin itu masuk kelenjar keringat ya. Ya, tapi kalau jenis kelenjarnya dia ada 2, ada kelenjar keringat dan kelenjar minyak ya, atau kelenjar sebasea. Kelenjar keringat sendiri nanti dibagi 2, ada yang ekrin, ada yang apokrin. Nah, kalau kelenjar ekrin ini dia kecil-kecil dan dangkal. Dan dia bisa langsung keluar ke pori-pori ya. Eh, bedanya kalau apokrin nanti jalur keluarnya dia lewat jalur sel rambut ya, jaringan rambut. Kemudian sekretnya dia lebih encer. Kalau apokrin dia lebih pekat ya. Nah, ini dipengaruhi oleh stres emosional, faktor panas maupun saraf simpatis ya. Sama seperti fungsi kulit lainnya, dia punya fungsi untuk mengeluarkan keringat dan pengaturan suhu tubuh. Nah, kalau di bagian yang lain, kelenjar keringatnya itu ada apokrin, dia lebih dalam, sekresinya lebih tebal ya. Paling banyak ada di aksila ya, kemudian di saluran telinga luar, dan berkembang setelah masa pubertas ya. Nanti kita lihat gambarnya ya. Ini yang tadi ya, ekrin kecil-kecil, dia langsung keluar ke pori-pori ya. Kalau yang apokrin dia lebih dalam dan biasanya jalur keluarnya sejalur dengan batang rambut. Terus dia sekretnya lebih kental dibandingkan dengan ekrin ya. Ini bisa dilihat ya antara yang hijau sama yang biru. Nah, kalau yang apa namanya? Ungu ini apa namanya? Kelenjar apa? Izin menjawab, Ibu, minyak ya, Bu? Ya, betul ya. Sama nih, kelenjar minyak, dia juga keluarnya satu jalur dengan batang dari rambut. Ya, ya. Kelenjar minyak bisa disebut kelenjar sebasea, minyaknya disebut sebum. Ya, tadi fungsinya buat apa? Kita singgung tuh di awal. Fungsi utamanya menahan evaporasi ya, menjaga kelembapan biar kulit kita tetap lembab ya, dan sehingga juga bisa memberi efek bakteriostatik. Nah, di masa remaja ya kelenjar sebasea ini lebih produktif atau lebih banyak ya, sehingga biasanya keluhan bau badan itu banyak dialami oleh remaja-remaja. Nah, biasanya banyak orang yang menyarankan untuk penggunaan deodoran atau bedak ya. Untuk remaja-remaja ini tujuannya adalah supaya bisa mengontrol bau badannya ya. Karena kalau
beraktivitas, cepat keringetan, cepat keluar minyak ya, sehingga bau badannya juga bisa mengganggu orang di sekitarnya gitu ya. Makanya eh, ini hal yang normal dialami oleh remaja ya, karena kelenjar sebasehnya juga lebih produktif dan memang harus disarankan untuk penggunaan deodoran atau bedak ya, untuk menghilangkan bau badannya. Oke, ini tadi sweet gland-nya ya di sini. Oke, ya. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, kita ulang ya, sama-sama nih. Tadi bagian 1 nih apa namanya? Epidermis, Ibu. Oke, epidermis. Bagian 2? Dermis. Dermis. Good. Bagian 3? Lapisan subkutan. Kutan, Ibu. Oke. Isna ada nggak nih Isna? Isna mana? Ya, Ibu. Bagian 4 dan 5 nih apa Isna? Itu kayak apa ya, darah gitu bukan sih, Bu? Apa namanya? Ada yang tahu? PA. Yang Pena? lain? Pena yang mana? Darah. Izin menjawab, Bu. Vena yang Hmm. warna biru, arteri yang warna merah. 4. Oke, benar ya. Vena warnanya biru, arteri warnanya merah di seluruh tubuh kecuali vena pulmonalis sama arteri pulmonalis. Ya, itu satu-satunya yang warnanya berbeda. Ya, oke. Hmm, siapa lagi ya? Ini bukunya. Amanda. Amanda, bagian nomor 6 sama 7 apa Amanda? 6 sama 7 ya. Konektif tisu bukan sih, Bu? 6 nih, tadi kan nih lihat jalurnya. Dia warna putih ya. Terus ini jalurnya sama dengan batang rambut ya. Melingkar-lingkar. Apa Amanda? Yang lain bisa bantu? Kelenjar keringat, Bu. Ya, yang jenisnya apa? Tadi kan dibagi 2 ya. Izin jawab, Bu. Yang jenis apokria. Ya, betul. Adijaya apokrin. Nah, kalau 7 nih apa nih? Tujuh, ada yang tahu? Itu otot erektor pili. Ya, ini otot ya. Otot erektor pili. Jadi ini yang membuat rambut kita itu nanti bisa berdiri tegak atau dia malah turun ya. Jadi kalau lagi eh, apa namanya apa ada apa bulu kuduk merinding ya atau bulu kuduk berdiri. Nah, ini yang disebabkan oleh otot erektor pili. Oke. Nadira, coba mana Nadira?
Ada Nadira? Ya, Nadira. Coba nomor 8, 9 nih apa Nadira? Aku nggak kedengeran suara Nadira. Apa Nadira? Yang 9 dulu deh. Yang 9 apa? Tahu nggak? Nadira udah jawab belum sih? Nggak kedengeran. Yang lain denger nggak? Enggak, Bu. Mungkin jaringannya kali. Jaringannya ya, Nadira nggak bisa jawab ya? Ketik aja Cok. coba, Nadira. Di chat aja, di chat. Di mana? Udah di chat? Nadira udah bisa? Yang lain ada yang bisa bantu? Apa? Nomor 8 sama nomor 9. Izin Bu, nomor 8 kan itu warnanya kuning itu jaringan saraf bukan Bu? Iya, betul ya. Walaupun ujungnya nggak kelihatan bulat-bulat kayak tadi ya. Tapi yang kuning-kuning ini menggambarkan sebenarnya saraf ya. Jarak saraf ya. Oke, yang 9. Yang 9 folikel rambut. Oke, tadi kita sudah bahas ya. 9 ini folikel rambut. Ya, lanjut. Coba antik, ada antik. Antik, nih nomor 10 sama 11 apa antik? Antik kayaknya ini Bu, mati lampu di rumahnya makanya begitu jaringan. Melek ya? Iya Bu. Oke. Yang lain ada yang bisa bantu? Nomor 10 ya, Bu. Ya, nomor 10 nih. Tadi Ibu udah bahas yang warnanya ungu ya tadi ya. Kelenjar minyak, Ibu. Ya, betul ya. Jadi, kalaupun beda-beda gambarnya ya. Nih, ada yang gambarin seperti ini ya.
sebasea ya, atau kelenjar sebasea. Tadi juga ada yang gambarin seperti ini. Tapi kalian jangan bingung ya maksud Ibu ya. Nah, harus bisa tahu nih bahwa ini yang mengalir keluar sejalan dengan batang rambutnya ini ya, itu adalah kelenjar, apa tadi namanya? Kelenjar minyak Ibu. Minyak atau sebasen ya. Kalau 11 apa? Itu sama kayak kelenjar keringat, Bu. Iya, kelenjar keringat nih ada 2 ya. Tadi yang satu nih namanya apa? Ekrin, Bu. Ekrin. Ya udah bisa bedain ya. Ekrin kan nih tadi langsung keluar ke pori-pori gitu ya. Karena dia lebih dangkal. Lanjut Irena. Irena 12 13 nih apa? Gimana Irina? Ada yang udah tahu jawabannya? Maaf, Ibu bisa ulang ke Nomor 12 sama 13. untuk nomor 13 epidermis kan Ibu. Ya, itu dua-duanya epidermis ya. Tapi tadi ada stratumnya kan. Stratum yang paling atas apa, yang paling bawah apa? Yang lain ada yang bisa bantu? Kalau yang atas, yang nomor 13 itu spektrum corneum. Ya, betul. Yang 12? Yang Nah, 12 stratum basale. Ya, betul ya. Yang paling bawah itu stratum basal. Oke. Nah, untuk rambut, untuk integumen kulit, apakah ada pertanyaan? Atau anatomi ada yang kalian belum paham? Untuk anatomi integumen ini, bagian-bagiannya? Ibu, saya mau nanya, bisa? Ya, boleh. Sebelumnya izin Ibu, saya nanya sebenarnya ini kayaknya kurang penting, tapi ini berhubungan dengan kelenjar minyak ya, Bu. Kan katanya Ibu kalau remaja itu memang sudah pada batas normalnya, minyaknya ini tuh banyak gitu keluarnya kan ya, Bu. Kita sering nemuin Bu, mohon maaf banget, orang yang misalnya bau badan ya Bu. Misalnya dia udah pakai deodoran dan misalnya bedak, tapi itu masih tidak bisa menutup baunya. Itu tuh ada masalah dengan misalnya konsumsi makanannya atau ada faktor lain nggak sih Bu dari normalnya remaja? Oke, ya. Yang pertama sebenarnya penggunaan deodoran ini kan hanya dilakukan di area mana? Di area mana biasanya kalian kalau pakai deodoran? Di Iya, tengah-tengah Bu. Ya, Di daerah ketiak ya, atau ya uh, aksila ya. Nah, kalau yang dipakein deodoran, karena kan biasanya itu yang paling banyak menghasilkan minyak gitu ya. Nah, tapi area kulit yang lain gimana? Dipakein deodoran juga nggak?
Enggak, Bu. Enggak kan? Nah, untuk orang-orang yang unik ya secara genetik itu memang keringatnya banyak ya. Nah, udah gitu juga memang secara normal ya kondisinya dia juga sedang remaja ya. Ini memang dianjurkan untuk sering membersihkan diri ya. Misalnya mandi ya, menjaga kebersihan diri dengan mengganti pakaian lebih sering ya. Kemudian mandi untuk menghilangkan minyak dan keringat. Nah, kemudian kalau apa ada hubungannya dengan yang dimakan bisa jadi. Jadi gini, tadi kan kulit itu mengeluarkan bukan hanya eh, minyak dan keringat, tapi ada sisa metabolisme. Ada yang masih ingat sisa metabolisme itu apa saja isinya? Slide-slide Ibu di awal tuh ya, kalau kalian perhatikan ada NaCl, ada asam urat, ada amonia ya. Nah, makanan-makanan yang dikonsumsi ya, itu kan akan membuat produksi dari sisa metabolisme ini semakin meningkat ya. Jadi ada juga eh, salah satu efek dari makanan yang dikonsumsi gitu sehingga nanti produksi ureanya lebih banyak ya, produksi amonianya lebih banyak gitu ya, itu bisa menambah jadi badannya lebih bau ya gitu. Itu yang terjadi di remaja. Makanya biasanya umumnya dengan menggunakan bedak atau deodoran itu sudah bisa teratasi ya. Tapi kalau dia benar-benar berkeringatnya seluruh tubuh, ya itu sudah tidak bisa lagi, harus mandi ya. Mandi, terus ganti baju, kemudian pakai deodoran lagi, pakai bedak lagi, itu untuk mengontrol kandungan minyak maupun lemak yang banyak keluar dari tubuh. Ya, itu pada remaja. Tapi nanti seiring usia, ya kelenjar ini juga akan kembali normal gitu. Jadi biasanya kalau dewasa, bau badannya tidak lagi seperti remaja ya. Memang kalau remaja itu khas biasanya. Ya, karena memang lagi banyak nih produksinya gitu yang dialami oleh si usia remaja ini. Oke, jelas? Jelas, Bu. Terima kasih. Tapi bukan berarti kita pakai deodoran di seluruh tubuh ya, jangan. Karena itu peruntukannya hanya untuk di area-area lipatan gitu ya. Kayak kalau mau pakai bedak boleh di seluruh tubuh ya. Tapi bedak mungkin bedaknya bedak baby ya. Seperti itu. Tapi kalau bedak yang mengandung deodoran itu ya memang dipakainya juga sama ya buat dilipat. Nah, terus juga nih, kadang yang suka tidak disadari di remaja itu kan kalau baju itu gampang menyerap keringat ya, termasuk kerudung gitu. Jadi sering sekali juga mungkin karena keringatnya berlebih, kerudungnya jadi eh, menyerap keringat dan minyak itu, akhirnya kerudungnya juga jadi bau tuh ya, gitu. Nah, itu suka nggak disadarin apa terus terkena sinar matahari ya. Nah, ini makanya mengganti pakaian ketika memang sudah dirasa, aduh tidak enak lagi nih baunya gitu ya, itu perlu. Nah, kalau mau nambah parfum juga eh, cari parfum yang eh, baunya tidak mengganggu orang lain mungkin ya. Karena ada juga loh parfum-parfum yang terlalu strong gitu ya. Sehingga atau ada juga gini, wangi-wangian baik dari parfum atau body lotion yang nggak cocok dengan aroma tubuh kita itu juga ada loh. Gitu. Ya. Jadi nggak semua wangi parfum itu cocok sama badan kita ya. Gitu. Itu pengalaman ibu ya. Ada yang malah kok kayaknya kita malah jadi baunya lebih asem gitu ya. Padahal yang di orang A atau di orang B fine-fine aja gitu ya. Tapi di kita nggak cocok. Itu juga ada. Oke, ada lagi pertanyaan?
Ibu izin bertanya. Oh, Manto mau nanya, silakan Manto. Ya, siapa dulu nih? Mato dulu. Bebas, Bu. Hmm. Oke, Bu. Saya ada 2 pertanyaan deh, Bu. Pertama berarti yang menghasilkan bau itu keduanya juga menghasilkan bau ya, Bu. Baik itu keringat keringat ataupun minyak atau hanya keringat doang. Itu yang pertama. Yang kedua, kan di kulit ini kan ada namanya jaringan saraf ya, Bu. Hmm. Kan kadang kalau misalkan kita ngomong kesehatan kayak misalkan udah nggak kerasa kayak rasa sakit atau bla 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 segala macam, rasa panas, itu kadang orang suka bilang kayak sarafnya rusak tuh. Nah, kalau misalkan ada operasi nih, Bu, kan itu otomatis dibelek pakai pisau bedah kan, Bu. Nah, itu apakah bisa merusak sel saraf atau enggak ya, Bu, yang ada di kulit itu? Itu aja sih, Bu. Oke, ya. Untuk yang pertanyaan pertama, sisa metabolisme dikeluarkan oleh kelenjar keringat ya. Kalau kelenjar minyak mengeluarkannya hanya minyak tadi, sebum ya. Oke, terus yang pertanyaan kedua terkait dengan saraf. Saraf itu bisa dilumpuhkan karena anestesi tadi, ya, proses anestesi itu dengan pemberian obat, ya, namanya obat anestesi sehingga dilemahkan rasa nyerinya. Terus juga ada saraf yang melemah karena penyakit, ya. Nah, ini biasanya terjadi karena adanya pengecilan pembuluh darah atau pengecilan neurosensori ya, neuroreseptor yang terjadi karena adanya suatu penyakit. Salah satu penyakitnya adalah diabetes mellitus ya. Makanya orang dengan diabetes mellitus itu biasanya lebih baal atau kebas, lebih cepat baal atau kebas atau tidak bisa merasakan sensasi selayaknya orang normal. Jadi sering kalau terantuk, terinjak benda yang tajam itu tidak terasa gitu ya. Sehingga tahu-tahu luka aja. Nah, itu yang terjadi kalau karena faktor penyakit ya. Nah, kalau kondisinya operasi memang sengaja dilemahkan, tapi balik lagi jenis anestesi ini macam-macam ya. Ada anestesi yang sifatnya topikal. Topikal itu hanya di area tertentu dilemahkan sarafnya ya. Ada yang narkosi atau seluruh tubuh. Jadi ketika disuntikan anestesi ya semuanya udah nggak kerasa gitu ya sampai pasiennya tuh tidur gitu. Ada yang setengah-setengah gitu ya yang disuntikan itu di spinal gitu ya. Jadi di tulang belakang sehingga nanti jaras ke bawah dari tulang belakangnya yang tidak berasa, yang baal. Itu misalnya di punggung ya. Nanti jaras ke bawahnya yang nggak kerasa tapi jaras ke atasnya ini masih normal. Ya bahkan masih bisa bicara, masih bisa ngobrol gitu. Ya, jadi itu kalau terkait dengan apa namanya sensori. Nah, kalau memang dilukain di ini ya sel saraf yang di sini rusak gitu sama dengan sel-sel yang lain. Tapi nanti kan ketika sudah dijahit diberikan obat dia akan sembuh, nyatu lagi, ya nanti akan berfungsi lagi. Gitu. Ini untuk yang saraf tepi-tepi di sini ya. Itu Mahato. Oke, Bu. Terima kasih, Bu. Ibu Oke. izin bertanya. Iya, Alam. Kak, seperti yang kita ketahui kan Bu, kalau misalnya pada lansia itu kan sudah mengalami kayak seperti kulitnya mengalami keriputan dan serta produksi sel melanositnya tadi akan berkurang gitu sehingga menyebabkan pigmen yang rambutnya itu menjadi putih. Nah, pertanyaan saya adalah mengapa sih Bu kita itu mengalami penuaan? Terima kasih Bu. Oke, good question ya. Tapi ini Ibu mau coba floor di kelas ya. Ada yang bisa jawab kenapa sih kita bisa mengalami penuaan?
Ada yang mau punya pendapat? Ingin menjawab Bu. Nah, alasannya karena kolagennya menurun bukan Ibu? Kolagen menurun. Oke, good. Nice try. Yang lain? Kalau dari sistem genetik, kan kalau misalnya orang Indonesia ini genetiknya dari orang tua itu menua ya Bu. Tapi kalau di luar negeri tuh mereka makin tua makin muda gitu mukanya dan anak-anaknya pun menurun. Mungkin itu ada efek dari genetik atau enggak? Oke, ini jadi Isna nanya lagi ya. Menjawab dan bertanya. Oke, ada lagi yang Izin punya menjawab, pendapat? Ya. karena sel-sel di tubuh kita selalu mengalami pergantian regenerasi, Bu. Hmm, Oke, berarti kalau regenerasi harusnya jadi semakin baru ya. Jadi eh, pada saat kita bertambah tua juga produksi sel-selnya juga menurun gitu ya, Bu. Benar ya. Jadi kenapa sih bisa ada regenerasi? Karena ada yang mati, ya nggak? Ya kan? Nah, jadi kalau di sel di teori biologi kan, setiap sel tubuh itu punya masanya, ya. Nah, ketika sama kayak tadi kita bahas integumen, yang paling atas kan namanya sel keratin kan, sel keratin ini dari sel keratinosit yang mati, bilangnya dead keratinosit. Ya, artinya memang secara siklus hidup, ya, eh, sel-sel kita itu punya umurnya, punya waktunya, gitu. Nanti akan diganti dengan sel yang baru. Nah, kenapa kalau pada lansia ya pertumbuhannya tidak ada lagi. Jadi eh, sel yang lama sudah semakin eh, tua ya dan mengalami penurunan fungsi tubuh. Nah, regenerasi sel barunya juga tidak secepat waktu di masa-masa pertumbuhan ya, misalnya di masa remaja maupun dewasa ya. Itu yang terjadi. Sehingga kalau tadi keriput ya, udah dijelasin bahwa memang elastisitas itu kan dijaga oleh kolagen ya. Kolagennya semakin menurun, akhirnya kulit yang tadinya elastis ya. Elastis itu kalau kalian sentuh kan nggak kebawa ya. Mungkin beda kalau kalian punya nenek kakek ya. Nah, kalian sentuh kulitnya itu ketika ditarik nggak kembali ke semula lebih cepat gitu ya. Ada kulitnya yang terbawa gitu ya atau tertarik gitu ya. Nah, itu disebabkan karena adanya jaringan ikat yang kemarin kita bahas. Jaringan ikat itu adalah kolagen ya yang menjaga kulitnya tetap elastis gitu. Nah, terus normal nggak kalau di setiap manusia ini mengalami penuaan? Nah, ini kalau ngomongin teori penuaan banyak ya yang menyebutkan. Yang pertama memang tubuh tadi punya waktu atau punya siklus hidup. Nah, yang kedua ya, bagaimana kita menjaga ya efek penuaan. Nah, ini mungkin bisa menjawab pertanyaan Isna juga. Bu, ada Bu yang makin tua makin kinclong, makin cantik ya, makin seger bugar. Nah, ini adalah bagaimana seseorang bisa menjaga kesehatan tubuhnya ya. Karena tubuh itu butuh gizi. Kalian belajar gizi juga. Udah semester ini belum belajar gizi? Belum ya? Oke. Nanti kalian tahu bahwa tubuh itu perlu yang namanya zat pangan ya untuk menjaga metabolismenya ya. Kita butuh protein, kita butuh serat, mineral dan lain-lain ya. Itu untuk menjaga kesehatan tubuh kita. Nah, terus makanan-makanan yang kita konsumsi itu juga sangat berpengaruh dengan kondisi kesehatan kita ya. Maka kalau dari sisi dunia kecantikan ya atau dunia kesehatan itu juga ada beberapa eh, makanan yang bisa kita kita konsumsi ya untuk
menjaga supaya kulit kita itu tetap elastis ya. Kemudian kalau sayuran, serat dan lain-lain ya, itu menjaga supaya kulit kita terlihat sehat dan lain-lain ya. Karena kan ada isinya makanan juga sifatnya itu ada selain vitamin, ada kandungan karotin dan lain-lain ya, yang memang dibutuhkan oleh tubuh. Dan ini yang perlu kalian ingat bahwa rambut, kulit, kuku kita itu terbentuk karena adanya zat pembangun, zat pembentuk. Zat pembentuknya ini adalah protein gitu. Jadi kalau memang kita ingin sehat, zat proteinnya juga harus baik ya. Salah satu contohnya adalah pada anak-anak yang kekurangan protein ya. Ada mungkin kalian pernah tahu kasus busung lapar, bahasa kesehatannya biasanya marasmus atau kwashiorkor ya. Nah, pada anak-anak yang kekurangan protein ya atau energi dan protein itu ditandakan dengan perut buncit, kemudian kandungan lemak kulitnya itu berkurang, kemudian rambutnya gampang rontok ya, warnanya merah dan lain-lain itu karena konsumsi proteinnya tidak cukup. Ya, makanya kalau untuk mencukupi kebutuhan protein, nah kita harus tahu porsinya. Nih, Ibu juga ngingetin kalian ya, terkadang konsumsi protein kalian sehari itu berapa banyak? Dapatnya dari mana biasanya protein? Izin menjawab, Bu. Dari sumber protein kayak daging, telur gitu, Bu. Daging, telur ya. Nah, Ibu lihat banyaknya konsumsinya banyaknya ke arah karbohidrat nih ya. Kalau jajanan ya. Nah, kita tuh terlalu banyak konsumsi karbonya. Karena jajanan-jajanan yang kalian suka beli di belakang tuh ya, batagor, cilok ya. Apalagi cilung itu kan dari aci yang memang dia adalah karbo ya. Jadi kadang kurang nih proteinnya ya. Jadi kondisi protein kita perlu makan supaya bisa jaga tubuh kita ya. Itu ya, Sisna. Terus tadi siapa yang nanya? Ya, Ibu. Ahmad ya? Makasih jawabannya. Oh iya. Elang yang nanya ya. Iya, Ibu. Lupa Ibu yang nanya. Oke. Yep. Ada lagi? Pak Is mau nanya lagi? Ya Bu, izin Bu mau bertanya Bu. Kalau luka bakar itu kenapa bisa nyebabin kematian gitu Bu? Kayak bisa sampai serangan jantung. Oke, tadi kita udah bahas ya bahwa kulit itu kan ada di seluruh tubuh nih dari head to toe. Tadi fungsi kulit salah satunya adalah mencegah adanya kontaminasi bakteri ya, zat asing. Jadi kalau ada pasien dia dengan luka bakar, dia akan mudah sekali ya mengalami infeksi ya. Terus perlindungan kulit kita untuk penguapan ya atau evaporasi itu juga nggak ada kalau nggak ada kulitnya ya, sehingga gampang sekali pasiennya itu kekurangan cairan ya. Jadi cairannya menguap nih lewat kulit. Cairan dari mana? Dari sel-sel tubuhnya itu ya. Itu kenapa pada kasus-kasus pasien dengan luka bakar ya, itu kalau tidak segera ditangani untuk pemberian terapi cairannya ya, itu bisa menyebabkan kondisi yang namanya shock ya. Shock itu bukan kaget ya, tapi shock itu adalah kondisi di mana tubuh ini kekurangan cairan
ya. Sedangkan dia membutuhkan cairan untuk mensirkulasikan darah dan makanan ke seluruh tubuh. Gitu. Ya. Jelas, Faiz? Iya Bu, jelas Bu. Terima kasih Bu. Oke, ada lagi? Ya. Sambil nunggu, Ibu kasih waktu 1 menit untuk jawab ini ya. Biar nanti pas Ibu tanya, langsung bisa jawab. Nggak nyari-nyari dulu. Oke, silakan. Ini bagian lain dari sistem integumen ya. Ada kuku ya. Coba dicari bagian-bagiannya apa. Ibu permisi. Ya, Boleh izin nanya nggak, Bu? boleh. Kan saya tahu, Bu, ada kayak apa namanya alergi panas atau alergi dingin gitu, Bu. Itu kira-kira ada masalah dengan sistem apanya, Bu? Apa di Ruvininya sama Krause-nya atau bagaimana gitu? Terima kasih, Bu. Kalau apa-apa, sorry, nggak jelas. Kan ada alergi gitu, Bu, alergi panas, alergi dingin. Nah, itu apakah ada masalah di Ruvini dan Krause-nya atau bagaimana, Bu? Oke, oke. Good question ya. Oke, kalau masalah di Ruvini Pacininya nggak ada, tapi itu masalahnya adalah di faktor alergen ya. Gitu. Jadi faktor alergen ini di kulit ada sistem imun kan, namanya sel Langerhans ya. Jadi dia yang melihat atau dia yang lebih sensitif membaca dari rangsangan, apakah itu rangsangannya dingin, apakah rangsangannya adalah debu gitu ya, sehingga nanti respon alergi yang akan muncul. Ya, respon alergi itu nanti munculnya biasanya berupa gatal atau memerah. Gitu. Jadi bukan rusak di sarafnya ya, tapi di sistem alergennya atau sistem imunnya. Baik, terima kasih, Bu. Oke, udah dapat jawabannya? Bu izin bertanya Bu. Hah? Emang kalau kita terlalu berlebihan mengkonsumsi garam, micin, dan bumbu-bumbu lainnya itu yang kayak dijual di pinggir jalan itu emang bisa apa ya? Bisa menyebabkan penuaan dini. Sebenarnya gini, garam berlebih itu micin itu singkatannya apa? Monosodium glutamat ya. Sodium itu apa sih? Garam juga kan? Ya bahasa lainnya natrium ya, sodium. Ya, jadi bumbu-bumbu itu kaya akan natrium. Nah, natrium ini bahaya buat tubuh kita kalau terlalu banyak kita konsumsi karena sifatnya dia menahan air gitu. Menahan air di dalam tubuh. Jadi yang harusnya kalau kalian ngomongin hemostasis, air yang masuk sama dengan air yang keluar ya, ini justru ketahan yang nggak bisa keluar. Nanti bahayanya adalah air yang banyak tertahan di tubuh ini memperberat kerja jantung gitu ya. Jadi semakin banyak kan air cairan yang beredar di dalam tubuh. Nah, itu yang bisa menyebabkan akhirnya nanti penyakit hipertensi ya. Itu terjadi karena banyaknya konsumsi garam yang berlebih dalam tubuh. Nah, kalau balik lagi ke penuaan, sebenarnya penuaan itu adalah penurunan fungsi dari tubuh kita, gitu. Bukan harus saya. Pada umumnya kejadian hipertensi itu
banyak dialami oleh lansia. Tapi karena konsumsi garam yang berlebih ini banyak juga terjadi sekarang di remaja atau anak-anak, ya, maka tekanan darah tinggi atau hipertensi sekarang tidak hanya terjadi di lansia, tapi terjadi juga di usia remaja, ya, untuk saat ini. Gitu. Ya, jadi kalau secara tidak langsung, kalau efeknya ke muka dan lain-lain, mungkin tidak, tapi ke anggota organ tubuh dalam kita, ya, yang menua tidak sesuai dengan usianya. Ya, itu. Ya, mudah-mudahan sih kalau dilihat tekanan darah normal kan 180/80 ya. Nah, di kelas ini ada nggak yang tensinya tinggi? Mahato, Bu. Mahato. Iya, Berapa Mahato? Enggak, Bu, enggak. 150. Nah, gitu. Jadi itu ya yang banyak terjadi ya sekarang karena orang tidak sadar banyak mengkonsumsi junk food ya. Tadi ya jajan cilok, cilor dan lain-lain itu banyak MSG-nya ya. Jadi MSG itu penguat rasa, tapi kan sifatnya tidak asin ya. Dia hanya menguatkan rasa, tapi sebenarnya sama-sama dari garam ya. Ya berbahaya ya buat tubuh kita. Ya. Oke, lanjut. Kita bahas ini dulu ya, kuku. Siapa ya? Nafirli, mana Nafirli? Bu. Ya, Nafirli, bagian yang A sama B apa? Sama B. Hmm. Lunula bukan, Bu? Yang A? Lateral. Oke, ada yang beda jawabannya sama Nafirli? Atau sama semua? Agree semua sama Nafirli? Oke, benar ya. Jadi tadi jawabannya Nafirli ini adalah bagian lateral dari kuku ya, atau bagian samping dari kuku ya, tepi samping dari kuku. Yang bagian B ini bentuknya seperti bulan sabit ya. Ini namanya lunula ya. Oke. Sekarang Ibu tanya Anissa. Mana Anissa? Iya, Bu. Ya, Anissa Priscilla. Nih bagian C sama D apa? Maaf, Bu, bagian mana? Bagian C dan D. Yang C pre of night. Salah ya? Ujung kuku. Yang D? Yang D Yang D? body of night. Hah? Coba yang kencang lagi. Yang D body of night. Body of nail. Oke. Yang lain ada yang punya jawaban beda sama Anissa? Sama, Bu. Oh, sama. Oke. Yang bagian C itu sebenarnya namanya free margin ya. Atau
ujung kuku, ada yang bilang edge of nail, ya. Edge itu kan tepi ya. Tepi kuku ini biasanya yang kalian gunting ya. Kukunya itu bagian situ. Nah, kalau D boleh dibilang plat of nail ya, atau batang kuku ya, atau body of nail itu boleh ya. Oke, lanjut Ibu tanya Jasmine. Ada Jasmine? Iya, Bu. Saya, Bu. Jasmine, bagian E sama F apa? Jasmine. E sama F. F itu kutikula, Bu. Sama bandalan kuku. Oke. Bandalan. Ya, ada yang punya jawaban beda dengan Yasmin? Saya sama, Bu. Sama. Oke. Jadi yang E itu bantalannya ya. Karena kan batang kuku itu di bawahnya adalah bantalannya ya. Terus yang F itu kutikula ya, betul. Oke, lanjut Suci. Ada Suci? Saya, Bu. Suci, bagian H sama I. Apa Suci? Akar kuku bukan, Bu. Yang mana yang akar kuku? Yang H atau yang I? Yang H. Oke. Yang I? Yang I apa? Ada yang bisa bantu? Yang I nail matrix, Bu. Oke, matriksnya ya benar. Jadi matriks itu adalah bagian di mana kuku itu nanti akan tumbuh gitu ya. Nah, nail matriksnya itu di bagian I. Oke, lanjut. Mutia. Mutia Mutia Sarun. Putri. Mutia Putri. Yang bagian J itu distal groove, yang bagian K itu distal phalanx. Oke, yang lain ada punya jawaban beda? Apa, Bu? Ya. Apa? Nggak ada, sama semua jawabannya. Sama, Bu. Bagian J itu hyponychium ya. Itu bagian batasan antara free margin ke bantalan kukunya ya. Kemudian yang K itu benar phalanx atau dia tulang ya. Oke. Iya, Untuk baik. kuku udah cukup. Nanti. Nah, sekarang kita mau bahas apa nih gambarnya nih? Rambut. Nah, rambut ya, bukan ralin saya.
Oke, kalau dilihat di sini rambutnya seperti apa nih? Berkilau, Bu. Waduh, Mengkilau. berkilau karena iklan sampo ya. Pentil. Oke, disebut lagi mereknya ya. Oke, rambut tadi kita udah singgung sedikit ya. Jadi ada akarnya dan ada batangnya ya. Dan di seluruh tubuh juga banyak ya rambut, walaupun bagian yang terkonsentrasi banyak adalah daerah kepala, dan secara genetik ada juga yang lebat di daerah lipatan, ketiak maupun di pubis ya. Oke. Rambut diproduksi di folikel, kemudian siklusnya itu ada fase anagen, di mana di fase anagen ini rambut akan terus tumbuh ya. Kemudian fase katagen, di mana folikelnya mati, sehingga habis itu fasenya telogen, jadi rambutnya rontok, dan fase laten atau istirahat. Nah, hampir di seluruh kehidupan kita itu 85%-nya mengalami fase anagen, 15%-nya mengalami fase telogen. Ya, jadi makin seiring usia nanti fase pertumbuhannya sudah berhenti dan ke fase rontok. Makanya di usia lansia itu banyak yang sudah mulai botak ya rambutnya. Oke, ini gambaran rambutnya ya. Kalau di dalam kulitnya sendiri itu bagian dalam namanya medula, tengah korteks, di luar ada kutikula ya. Oke, ini gambarnya mungkin kurang jelas. Pakai yang ini aja deh ya. Oke, jadi rambut ini ya selain terdiri dari apa namanya akar rambut sama batang rambut ya. Di dalam rambut sendiri ini dia ada beberapa bagian ya, yang tadi Ibu bilang ya. Di paling bawah sini ada matriks rambut ya. Kemudian rambut ini juga terdiri dari blab ya. Blabnya itu ataukah sebuah kantung, di mana di sini ada pembuluh darah juga ya. Dan di rambut itu kalau di bedah bagiannya, dia bagian tengahnya medula, korteks, kemudian ada kutikula. Ya, ini adalah bagian dari rambut. Ya, hati-hati. Ya, ya ini ya anatomi rambut. Oke, nah ini fungsinya ya, untuk melindungi kuku ya. Melindungi kuku, melindungi kulit ya. Jadi alis mata itu melindungi mata kita ya, supaya kalau kita keringetan nggak langsung ngalir ke mata ya. Terus bulu hidung juga melindungi ya, bisa menyaring udara yang masuk ya hidung. Kemudian sebagai pengatur suhu, kemudian pendorong penguapan keringat, dan juga sebagai indera peraba. Oke, Ibu rasa itu yang bisa Ibu share untuk integumen. Ada pertanyaan? Ibu izin bertanya, Bu. Ya. Mengenai rambut, kalau orang botak itu gimana, Ibu? Maksudnya kayak mungkin kayak Om Deddy Corbuzier itu kan botaknya sampai nggak punya rambut. Apakah rambutnya nggak bisa numbuh lagi? Apa gimana, Bu? Kan kalau motong rambut atasnya doang, Bu, nggak sampai akar-akar. Tapi kok nggak numbuh-numbuh gitu. Oke, ya. Jadi tadi ada fase-fase dari rambut ya. Nah, ini juga bisa dipengaruhi oleh beberapa hal ya. Nah, kalau seseorang sudah selesai fase anagennya, maka yang dialami adalah fase telogen. Ya, jadi nggak akan tumbuh lagi tuh rambutnya, gitu. Nah, ini bisa disengaja atau tidak disengaja, saya nggak tahu ya. Karena kalau memang tidak ingin, setahu saya, Wendy Cagur itu juga botak ya. Nah, tapi dia selalu dicukur. Dia selalu membotakkan rambutnya. Gitu. Makanya tadi saya bilang, ini bisa disengaja atau tidak disengaja.
Tapi justru ada orang yang mau numbuhin rambut seperti apapun karena fasenya sudah di fase katagen ya dan telogen, dia udah nggak bisa lagi. Nah, ini biasanya dipengaruhi oleh faktor usia juga ya. Kalau yang tadi kan, kalau Ibu izin bertanya lagi, kalau yang Hmm. kan katanya penuaan tuh berarti rambutnya ini ya Bu, kayak semakin putih gitu ya Bu. Tapi kalau yang udah berumur tapi rambutnya masih hitam itu gimana? Oke. Nah, ini yang pertama bisa juga karena faktor genetik ya. Jadi ada beberapa orang yang kondisi rambutnya masih bagus ya sampai mungkin walaupun sudah usia lanjut. Nah, tapi juga ada yang karena sel melanositnya sudah berkurang ya, maka zat pewarna rambutnya juga sudah tidak ada dan akhirnya berubah menjadi putih gitu ya. Ini faktor alamiah yang terjadi ya. Di semua lansia itu biasanya pada umumnya rambutnya berubah ya menjadi warna putih karena kehilangan sel melanositnya ini atau sel melanositnya ini berkurang ya. Nah, pada sebagian orang yang punya kelainan genetik seperti pada orang albino ya, ini tidak bisa sembuh gitu. Jadi kalau dia ada kelainan secara genetik ya, memang kondisinya akan seperti itu gitu ya, bersifatnya permanen. Itu ya. Udah jelas? Terima kasih banyak Bu. Oke, ada lagi? Ibu mau tanya, tapi bukan soal ini sih Bu, terkait materi. Untuk kita tuh kontrak Jerman tuh waktu itu 13.30 kan ya Bu? Iya, kenapa? Enggak Ibu, besok kan itu ada apa namanya UTS gitu. Jadi maksudnya saya mengkonfirmasi ke Pak Danang untuk yang Jermannya biar nggak di otak-atik itu jamnya, soalnya memang sudah ada kontrak itu. Jadi kan pada awalnya mereka dijadwalkan kan jam 2 ya. Nah, terus mereka khawatir kalian pulang ke sorean gitu. Waktu itu saya bilang kalau memang bisa dimajukan lebih baik, jadi mahasiswa tidak sampai sore di kampus. Nah, saya tawarkan kan jam 13.00, tapi katanya kalau 13.00 khawatirnya masih di jalan. Jadi kontraknya memang di jam 13.30. Tapi saya memang minta sama Bu Putu atau Kak Prodi di 13.00 ke atas tuh jangan ada kegiatan gitu ya. Khawatirnya memang misalnya pengajarnya itu ingin ada ekstra gitu. Nah, untuk besok kalian ada ujian. Ujiannya apa? Ada Ibu, itu yang tadi KDK dan psikologi. Oh, kalau Jermannya enggak? Jerman nggak ada sih Bu. Kemarin soalnya yang terakhir mengajar, kita cuma membahas materi dan tidak ada terkait informasi untuk ulangan. Ya, jadi kalau besok kalian UTS ya, berarti UTS-nya diadakan sebelum kelas Jermannya ya, karena memang di jadwal ROP-nya juga kan dihijaukan tuh, artinya jadwal di setelah jam 1 itu jangan dirubah gitu ya. Oke Ibu, baik. Karena memang ada kelas Jerman kan, besok berarti Kamis. Oke, Bu Rasa cukup ya. That's enough for today. Ibu, maaf, Yes, izin apa? bertanya Yep, terkait Raisa. RPS. Kan
Ini kan harusnya materinya habis UTS, Bu. Berarti habis Iya, UTS kita lanjut ke muskuloskeletal ya, Bu? iya. Baik, Ibu. Terima kasih. Muskulo siapa yang ngajar ya? Bu Tri Endah, Bu. Oke. Boleh kalian tawarkan ya ke Putri Endah mau masuk sesuai schedule-nya atau lebih maju ya. Silahkan. Oke, baik, Ibu. Jadi ini masuk ke UTS ya, ujian besok bareng sama endokrin. Siap-siap ya, belajar. Ya Isna, gimana? Iya Ibu, Siap. sebenarnya mau nanya lagi, tapi ini berkaitan dengan Jerman dan kelulusan sih Ibu sebenarnya. Yap, gimana? Aku masih bingung dengan kita kan G2G ya Bu, government to government. Untuk Jerman ini, kita tuh kalau misalnya benar-benar udah lulus B2 nih, kita tuh udah dipastikan bisa kerja di Jerman atau memang kita masih menunggu dan kita lagi yang mencari atau dari kampus yang mencari tempat rumah sakit di Jerman ya Bu? Dari government Jerman yang nyariin. Oke. Oke, Ibu. Jadi bukan kalian yang nyari ya, nanti repot kalian nyari ya. Oh, berarti kita udah ini ya, Bu. Izin bentar ya, Bu. Izin saya matiin dulu.